Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fazira Putri Salsabila dengan NIM 210802074 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas akhir dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak Zaki Fuad Khalil, MSI. Nah, pada hari ini saya akan menayangkan hasil presentasi yang sudah saya buat dengan judul Berbagai Paradigma dalam Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik. Yang pertama sekali yaitu, apa sih paradigma tersebut? Nah, paradigma adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Kemudian, manajemen sumber daya manusia adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya atau tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. Kemudian, adapun menurut Melayu SP Hasibuan, manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien, juga membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Nah, manajemen sumber daya manusia ini, atau yang dulu dikenal dengan sebutan manajemen personalia, jika dilihat dalam perkembangannya yang sudah dikenal sejak zaman dahulu kala. Manajemen sumber daya manusia ini akan terus berkembang dan tidak akan berhenti menyesuaikan dengan perkembangan zaman kita. Nah, kita pun bisa melihatnya, yaitu bagaimana perkembangan dari generasi ke generasi. Namun, satu hal yang dapat kita simpulkan bahwa dari perjalanan manajemen sumber daya manusia dari generasi awal hingga saat ini adalah perubahan mendasar terhadap paradigma dalam melihat manusia sebagai faktor determinan dalam menggerakkan suatu organisasi. Secara klasik, manajemen sumber daya manusia sektor publik telah menjadi bagian penting dari setiap upaya reformasi birokrasi dalam menyajikan pelayanan bagi pemenuhan kebutuhan dan juga akomodasi berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam sektor publik, manajemen sumber daya manusia diartikan sebagai instrumen pendukung bagi proses transformasi organisasi yang merubah input menjadi output yang nantinya akan mempunyai nilai tambah bagi organisasi serta masyarakat luas. Kemudian, adapun tantangan manajemen sumber daya manusia ini ada dua. Yang pertama ada eksternal dan ada internal. Tantangan eksternal ini yaitu tantangan yang berupa dari luar suatu organisasi tersebut. Yang pertama yaitu perubahan lingkungan bisnis yang cepat dan globalisasi, serta peraturan pemerintah, kemudian perkembangan pekerjaan dan peranan keluarga, dan yang terakhir, kekurangan tenaga kerja yang terampil. Adapun tantangan internal di dalam suatu perusahaan atau bisa dikatakan dengan tantangan yang berasal dari dalam perusahaan atau organisasi yang meliputi posisi organisasi dalam bisnis yang kompetitif dan fleksibilitas. Kemudian, pengurangan tenaga kerja, tantangan restrukturisasi, bisnis kecil, budaya organisasi, dan yang terakhir yaitu teknologi. Mungkin cukup ini saja yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan saya tadi. Saya harap teman-teman dapat memahami apa yang telah saya sampaikan tadi. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.